Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 4 Syawal 1443 Hijriah. Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan peribadatan kepadanya, di mana kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kemudian disambung dengan melaksanakan menuntut ilmu, ibadah yang diwajibkan. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, dalam keadaan berjamaah, berpuasa sita Syawal, maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Seperti ucapan Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukurinya, maka pasti Allah akan terus memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Maka kita masuk kepada tafsir qaulihi ta'ala di surat yang terdahulu, surat Ibrahim, di ayat yang ke-6. Maka dipersilahkan kepada ikhwah mentasmi ayat yang ke-6 saja. Iqra'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله. Izkuru إيش هذا؟ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله. لقومه اذكروا. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة. Liqaumihi. Ada haknya, mana haknya? لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Itu qiraah hafaznya, lebih panjang daripada qiraah hafaz an Asim. Maka ucapan Allah Jalla wa Ala, wa idz qala Musa liqaumihi, maka di saat Musa alaihi salam berkata liqaumihi kepada kaumnya Bani Israel, udzkuru nikmatallahi alaikum, maka ingatlah atas nikmat Allah yang Allah muliakan kepada kalian, Allah berikan kepada kalian. Apa itu? Id anjakum, di saat anjakum, aku, kata Allah, au di saat dia Allah Jalla wa Ala menyelamatkan kalian min ali fir'auna, dari kelompok kekejaman, kejahatan keluarga Fir'aun, yasumunakum, yang mengadab kalian, yang membuat buruk kepada kalian, su'al adabi, seburuk-buruknya dari adab. Lalu ditafsirkan wa yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, maka dengan mereka itu menyembelih anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup putri-putri kalian. Wa fi dzalikum, maka yang demikian itu tadi, bala'um min rabbikum azim, ujian yang besar dari Rabb kalian, dari ujian yang besar. Maka adimun di sini ma'tuf ila mada, afwan, sifah untuk apa? Untuk bala, bukan untuk rabbikum. Karena kalau diartikan bala ummi rabbikum adim, Rabb kalian yang mulia, maka tidak nyambung. Karena min rabbikum, rabbi majrur. Kalau adim sifat untuk Rabb, maka dia akan adimin, iya apa tidak? Namun di sini adimun marfu, berarti dia man'ut atau dia na'at untuk man'ut yang marfu. Maka min rabbikum bukan tempatnya kembali kepada man'ut, tetapi al man'ut la budda marfu. Idan balaun azimun, maknanya ujian yang besar. Maka di sini telah ditafsirkan oleh para ulama dari beberapa faidah, terutama berkata Imam At-Tabari tentang waw yang masuk kepada ucapan Allah, wa yudabbihuna abna'akum. Maka berkata Imam At-Tabari, masuknya waw di dalam perkara ini, di dalam ucapan Allah wa yudabbihuna abna'akum, adalah khobar dari keluarga Fir'aun, yang mana dulu mereka itu memberikan adab kepada Bani Israel dengan berbagai ragam jenis adab. Ghairat tadzbih wa bitadzbih, maknanya dengan penyembelihan dan dengan pembunuhan selain penyembelihan. Mana dalilnya? Karena telah datang di dalam Al-Quran sebelum di surat Ibrahim di Al-Baqarah, dan sebelum Ibrahim di surat Al-A'raf, ayat yang menceritakan bagaimana azab dari mereka. Di Al-Baqarah tanpa disebutkan waw, yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum, tidak ada waw. Tapi yudabbihuna abna'akum maknanya jenis yang pertama penyembelihan,
dari anak laki-laki dari adab. Dan di dalam surat Al-A'raf, yuqatiluna abna'akum, dibunuhnya anak-anak kalian. Maka di sini tanpa waw, lam yadkhul al-wawi pada perkara Al-Baqarah dan Al-A'raf, yudabihuna dan yuqatiluna. Maka di sini yang diinginkan adalah memberikan penjelas dan peringatan sifat adab yang dulu dilakukan keburukan oleh keluarga Fir'aun adalah bermacam-macam. Dan jika kita kembali, berarti yang diberikan adab oleh keluarga Fir'aun, pertama pembunuhan dengan penyembelihan. Dan yang kedua, yuqatiluna abna'akum, dengan pembunuhan macam-macam. Bisa pembunuhan di selain sembelih, karena mungkin jika penyembelihan itu banyak memakan waktu. Semua anak bayi ataupun yang mulai merangkak dari anak-anak laki-laki diambil. Mungkin ada, wallahu a'lam, pada zaman itu 1000 lebih, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, wallahu a'lam mungkin jutaan, karena Fir'aun menguasai tempat yang besar dari Mesir, maka bisa jadi jumlahnya sangat banyak. Akhirnya kalau disembelih satu-satu mungkin menghabiskan waktu, maka bisa jadi dibunuh massal, wallahu a'lam bagaimana caranya yang jelas. Di ayat Al-A'raf disebutkan yuqatiluna abna'akum. Maka di sini faidahnya adalah penyebutan waw wa yudabihuna abna'akum adalah khobar dari keluarga Fir'aun bagaimana dulu memberikan adab yang bermacam-macam. Ada disembelih dan ada dibunuh secara umum. Dan begitupun ucapan Allah, yasumunakum su'al adab. Makna yasumuna adalah yudhiqunakum. Yudhiqunakum, maka Allah memberikan adab. Maka Allah menurunkan adab. Afwan, maknanya yudhikunakum, kelompok Fir'aun memberikan adab ataupun iqab. Dan adapun ucapan Allah, maka yang demikian itu bala'un min rabbikum azim, ujian bagi kalian. Yang mana bala'un di sini disifatkan dengan adim, ujian yang besar. Maka perlu diketahui barakallahu fikum, asal dari kalimat ujian, bala, asalnya adalah keburukan. Yang namanya bala, asalnya adalah keburukan. Sesuai Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wal wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Maka asal dari bala itu keburukan, karena Allah berjanji wala nabluwannakum. Maka i'rab nabluwanna fi'lun mudhari' mabni 'alal fathah, dan lam di sini lam li taukid, wala nabluwannakum, maka pasti kami akan menguji kalian. Kalimat bala, pengujian di sini asalnya perkara yang buruk-buruk. Mana dalilnya di sini disebutkan wala nabluwannakum bisyai'im, maka pasti kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, seperti minal khauf, menjadi takut, wal ju', menjadi kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kebangkrutan dan kepailitan,
Kalau istilah zaman sekarang, negeri inflasi. Nilai tukar uang jatuh. Wal anfus was samarat, dan diambil dari jiwa-jiwa, dimeninggalkan dari kerabat-kerabat, was samarat, dan dijadikan paceklik. Maka ini contoh bahwa asal dari bala perkara yang buruk. Namun bisa jadi di dalam perkara yang lain kalimat bala adalah ujian yang bersifat umum. Bala juga bisa perkara yang baik. Contohnya dari segi praktek seperti yang terdahulu. Salasah min Bani Israel, hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yang mana dia abros wa aqra wa a'ma. 3 orang dari Bani Israel yang mana dia itu botak dan kulitnya albino dan juga buta. Maka diuji oleh Allah dengan kesabaran. Maka dia dalam keadaan sukses. Sukses dalam keadaan kesabaran dan kefakirannya. Kemudian di dalam hadis disebutkan Allah menurunkan malaikah untuk memberikan kesuksesan atas kesabaran mereka. Yang botak diberikan rambut, kemudian diberikan binatang-binatang ternak ketiganya, dari kambing untuk orang yang buta, dan dari sapi, dan dari unta. Maka ketiga orang yang menderita tadi diberikan ujian kesabaran bala, sukses. Maka dijadikan kaya raya dan dikembalikan dalam keadaan kesembuhan. Namun setelah itu mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Dengan kedua kali Allah mengutus untuk ibtila, menguji mereka dengan malaikat yang sama seperti turun malaikat di saat menyembuhkan mereka dan memberikan mereka harta dari piaraan. Maka diutus malaikat yang sama dalam bentuk seperti mereka dalam keadaan fakir yang dulu. Maka datang kepada yang botak dalam keadaan botak dan fakir. Maka datang kepada yang albino dalam keadaan albino dan fakir, dan datang kepada yang buta dalam keadaan buta dan fakir. Bagaikan disebutkan di hadis orang yang abiris sabil, yang mana dalam keadaan safar kemudian terputus dari safarnya, tidak mempunyai